Yahweh ini ketika bertemu dengan Nabi Musa, dia menjelma menjadi nyala api. Tuhan jadi api. Versi Yahudi dan Kristen. Versi Yahudi malaikat, ya malaikat itu ya Elohim juga. Penjelmaan Elohim itu ya hakikatnya ya penjelmaan malaikat itu ya Elohim sendiri menurut versi Yahudi. Gitu. Api. Apalagi kalau kita lihat secara linguistik ya, memang ada kaidah bahasa, termasuk di kita juga ada. Menambahkan huruf yod pada awal kata yang berhuruf vokal gitu. Misal kata Ismail, versi Ibraninya jadi Yismail. Ishak menjadi Yishak gitu. Yesu menjadi Yesu. Nah, pergi geser dia ke Latin, ke Yunani jadi Yesus. Gitu ceritanya. Nah, itu namanya infleksi. Karena ada kaidah-kaidah bahasa, dialek yang menyebabkan pengucapan itu agak berbeda gitu. Di Indonesia misalnya Joko, Jaka gitu. Tahu anjing, anjiang gitu ya kan. Nah, itu kan pergeseran karena ada dialeknya gitu. Surabaya, Surabaya gitu. Nah, itu dialek ya. Nah, itu berubah. Nah, seperti itu juga dengan Ishak, Ismail. Termasuk Yapi. Nah, kita copotin kaidah bahasa itu tadi ya. Maka dia berbunyi api, upi, epi, api. Apakah ini cocok logi dengan bahasa Nusantara mirip-miripan? Ya pertama, secara konkret, ya panjang kali lebar. Ini gimana nih Gus? Kita lanjutkan atau kita cut aja dulu nih? Kayak penonton udah nggak sabar nih. Oke, sebentar dulu. Saya mau tanya sama Kang Mas tukang daging ya. Kang Mas tukang daging ada pada posisi yang mana? Apakah Yesus itu sama dengan Isa? Nama sama, hanya infleksi. Ceritanya yang berbeda gitu, Gus. Berarti Yesus itu Isa? Ya sama namanya. Iya, pertanyaan saya gini Kang Mas. Gini Gus ya. Dari segi bahasa, kenapa Isa menjadi Yesus? Itu karena ada pergeseran fonetik itu, karena ada dialek yang berbeda-beda antar daerah gitu. Iya. Yesus jadi Yesu atau Yesua. Pergi ke Latin jadi Yesus, ceritanya yang berbeda gitu. Oke. Nah sama misalnya, ya silakan. Jadi aku tidak masuk ke dalam fonetik gitu ya. Tapi fonetik itu bukannya salah, enggak. Ya. Karena memang kan itu ada dalam edisi Yunani. Ya. Dalam edisi Ibraninya tentunya Esau. Ya. Yang mana Y itu menjadi I, ya. Yismail menjadi Ismail. Jadi ada Lisanul Ibraniun, ada Lisanul Arabiun. Ya. Kita nggak masuk ke sana. Ya. Kita masuk ke nama. Apakah Yesus itu menurut Kang Mas tukang daging sama dengan Isa? Itu pertanyaan aku. Ya gini Gus ya, kasih contoh ya biar mudah dimengerti ini. Misalnya ada yang menarasikan Ratu Belanda Wilhelmina pernah jadi sinden ya di Trenggalek. Nah, Ratu Belanda itu benar-benar ada orangnya gitu ya. Cuman dia ke Trenggalek jadi sinden dan segala macam itu ya nggak pernah gitu. Alias fake ceritanya, sosoknya jadi fake begitu, Gus. Begitu juga Kristen. Kenapa dia fake? Ya karena dia cerita ini nggak jelas berasal dari mana, karangan-karangan lah sifatnya. Jadi fake. Jadi kalau saya sebutin Yesus, Isa di dalam versi Bible ini adalah Dajjal gitu. Karena memang tertulis benar-benar letter like di Matius 14 nomor 26 di teks Pesita ya berbahasa Aramaik, Yesus itu disebut sebagai Daggala. Ya bahasa Arabnya Dajjal gitu.
Gini kan Mas, sebetulnya aku mau memperjelas begini. Eh, Jenengan kan menolak bahwa YHWH itu bukan alif lam lam H, dan mengatakan itu terjadi logika falasi, ya, kesalahan berpikir, ya. Terus mengambil sebuah eh, penjelasan, ya, YHWH itu tidak tahu, ya, bagaimana penciptaan tentang matahari. Jadi di sekitar kejadian kan begitu, eh, mataharinya belum diciptakan sudah ada siang dan malam, ada terang dan gelap. Terus Tuhan YHWH itu yang merujuk pada Yahweh itu menyesal, kan begitu tadi yang jenengan sampaikan. Maka aku coba mengambilkan sebuah komparasi yang itu semoga bisa mudah dipahami untuk yang ada 15 di bawah ini. Maka aku menanyakan kepada jenengan, apakah Yesus itu sama dengan Isa? Karena aku akan membantah argumentasi Kang Mas tukang daging ketika menggunakan YHWH menurut orang Yahudi itu nggak mengerti bagaimana penciptaan alam, khususnya matahari belum diciptakan, sudah ada terang dan gelap. Lagi pula dikatakan bahwa YHWH itu menyesal, dengan itu mengatakan bahwa YHWH bukan Tuhan. Itu yang mau aku sanggah. Tapi aku berputar dulu, aku mau tanya dulu sama jenengan. Karena kan bisa jadi jenengan mengatakan Yesus itu bukan Isa. Seperti di dunia kekristenan sendiri itu kan terjadi debatable. Ada satu kelompok mengatakan Yesus itu adalah Isa, diceritakan dengan cerita yang berbeda. Ada kelompok kekristenan yang mengatakan Yesus bukan Isa. Ini kan kita berdiskusi tentang nomenklatur sebetulnya. Begitu juga, ya, akhirnya kan sama pemerintahan atas permintaan mereka, oke lah, Yesus diganti, ya. Sekarang diganti Yesus, tidak lagi pakai Isa, dan itu sudah selesai kan, sudah diluluskan permohonannya. Makanya aku akan tanya dulu sama jenengan, Yesus itu Isa bukan? Ya makanya kita identifikasi dulu Gus gitu ya. Kalau Isa dan Yesus itu secara linguistik ada benang merahnya. Kalau YHWH, Yedhovave kepada alif lam lam H itu tidak ada benang merahnya secara linguistik. Yang ada benang merahnya itu adalah kata El pada nama anaknya Nabi Ibrahim, Ismail, turunannya Bani Israel. Kata El itu yang ada tuh benang merah secara linguistik. Eloh, Eloah, Allah. Yang seharusnya itu bukan generik, jabatan, gelar. Itu adalah nama. Karena kenapa? Zaman Nabi Ibrahim itu banyak penyembahan kepada berhala. Jadi nggak logis kalau itu bukan nama. Karena kan nggak bisa dibedakan. Ya, seperti di Indonesia lah. Kristen mengadopsi kata Allah. Kalau Allah itu bukan nama, berarti dia nggak bisa dibedakan dengan Tuhannya orang Kristen. Begitu. Maka kalau nama Tuhannya itu adalah Yedhovave, seharusnya dengan varian bunyi yang lain, nama anaknya Nabi Ibrahim itu seharusnya diberi nama Ismaiyah atau Ismaiyahweh atau Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Faktanya enggak. Jadi secara linguistik Gus ya, kalau Isa itu dia punya benang merahnya secara linguistik gitu loh. Nah ceritanya yang berbeda. Kenapa? Yang satu berdasarkan wahyu yang sudah jelas terdokumentasi tidak berubah-ubah. Sementara satu lagi ini berdasarkan apa tulisannya? Berdasarkan penyelidikan. Penyelidikannya nggak jelas. Artinya dia secara karangan-karangan. Sama seperti Ratu Wilhelmina itu ya di Trenggalek. Cerita yang ngarang-ngarang kualitasnya. Klasifikasinya setara dongeng, setara mitos, legenda. Orangnya ada nggak? Ada, benar gitu. Tetapi sosok yang diceritakan itu fake alias palsu, tidak benar gitu. Nah kalau YHWH disama-samakan perumpamaannya dengan Yesus sama atau tidak, kemudian karakter-karakter diceritakan dalam Al-Quran dan Bible itu tidak sama, ini nggak cocok. Kenapa? Awalnya dulu ini
Ada nggak benang merahnya secara linguistik nama ini merujuk kepada sosok yang sama gitu? Nggak ada, Gus. Sosoknya justru secara linguistik merujuk kepada dewa-dewa pagan, Jupiter gitu, dewa gunung api. Nah, itu datanya banyak banget itu ya. Nah, misalnya kita buka lagi nih ya, nambahin data aja dikit nih Gus ya. Eh, bukunya, misalnya bukunya si Martin Knott ya, yang berjudul Exodus A Commentary dalam 109, itu juga Yahweh itu dewa vulkano. Jack Miles juga God a Biography di halaman 110 dan seterusnya. Yahweh juga dewa vulkano gitu. Situs Haaretz ya, situs portal berita Yahudi paling tertua tapi aliran kiri ini sekarang ya. Jewish God itu ya originalnya dewa vulkano dari Kanan gitu. Nah, bisa di Google aja dewa vulkano gitu, Yahweh. Beredar gitu. Bukunya si John Day, Profesor John Day. Nah, itu satu alma mater dengan si Karen Armstrong itu, Oxford University ya. Itu juga mengatakan dewa Kanan itu Yahweh itu. Apalagi sebenarnya nama itu, nama dewa pagan itu, jejak-jejak sejarahnya masih bertebaran pada Bible itu. Misalnya ini ya, Yesaya 26 nomor 4 ya. Itu jelas-jelas di sana di situ disebutkan ya. Tuhan itu adalah gunung batu yang kekal. Atau di Mazmur 18 nomor 4 sekian ya. Itu juga Tuhan gunung batu, bukit batu. Nah ini kan secara atribut relate dengan data-data yang tadi, apalagi ya secara arkeologis ya. Maaf, Kang Mas tukang Raden tanpa Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Kang Mas hampir murtad ya. Waktu semua. Begini Kang Mas, supaya tidak melebar, karena nanti aku punya jawaban ketika Gunung Batu itu disebut sebagai Tuhan, itu nanti kan penjelasannya itu dalam kerangka sastrawi atau bukan gitu ya. Makanya aku stop aja karena nanti melebar ya. Apakah itu harafiah atau metafora itu nanti diskusinya di sana gitu ya. Jadi kita jangan ke sana dulu. Aku kembali tadi ya. Kita tidak membahas fonetik ya. Nanti fonetik ada ruang tersendiri karena aku ya sama Ali itu pernah ketemu sekali ya. Pada waktu itu kami ada acara dan kami sama-sama di acara itu aku ketemu ya. Kalau aku sih kan jarang ke Surabaya karena Batu Surabaya itu ya sekitar 2 jam 1 jam lah ya, terlihat macet enggaknya kendaraan. Dan aku sama Ali sudah saling kenal lah ya. Aku tanya sama dia, bisa nggak dia jelaskan? Ini direkam loh ya, silakan rekam. Nanti sampaikan kepada Ali untuk mengkonfirmasi. Misalkan Gus Berti itu bicara benar atau enggak gitu. Silakan dikonfirmasi, silakan direkam ya. Karena tujuan kita kan mencari kebenaran, bukan menang-menangan gitu ya. Aku tanya sama dia, karena apa? Karena guru almarhum Gus Panani, guru Al-Qur'anku itu kan dia pakar bahasa Al-Qur'an. Kami nggak menyebutnya bahasa Arab, kami menyebutnya bahasa Al-Qur'an, atau kami menyebutnya bahasa Arabiyun, bukan Aroban. Ya, nah, mau tak ketemukan dengan si Ali ini yang dia pakar lah ya dalam bahasa Ibrani gitu. Untuk diskusi mencari titik temu. Bagaimana ceritanya Yod-Het HP itu bisa bergeser ya menjadi alif lam lam ha gitu loh. Bagaimana ceritanya? Tetapi Qadarullah mengatakan lain. Almarhum Gus Panani sudah mangkat, sudah berpulang, dan semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Artinya keinginanku mempertemukan mereka berdua itu nggak kesampaian ya. Nah, aku pernah ketemu waktu kami ada acara di Jombang ya. Aku diundang, kami berdua ketemu. Aku tanya langsung ke dia, coba bisa nggak jelaskan sama aku bagaimana Yod-Het HP itu bergeser menjadi hurufnya alif lam lam ha. Dia nggak bisa jelaskan gitu loh.
Dia nggak bisa jelaskan. Shalom. Waalaikumsalam. Ya. Terus aku tanya sama Rizky. Rizky itu kan ya jagoan juga bahasa Ibrani. Bisa nggak Ki? Bagaimana kita mencari benang merah? Yod bisa menjadi alif, H bisa menjadi apa gitu. Intinya bagaimana huruf-huruf itu bisa berubah. Tetapi kan sesuatu yang nggak bisa kita abaikan. Ini kan sama-sama tetragramaton, sama-sama huruf 4 yang mati. Kan itu artinya juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ya, kalau pendekatannya fonetik seperti itu, dan jawaban yang sangat menurutku bagus dari Rizky, dia bilang nggak bisa. Cuman nanti kalau dalam pengucapan itu bisa. Jadi kalau Rizky membaca itu bukan Yahweh, bukan Yehova, tapi Yahva, gitu. Jadi ini memang misteri yang harus kita pecahkan bersama kalau masuk ke dalam fonetik, ya. Karena dua pakar, menurutku mereka pakar lah. Nanti kita bisa hadirkan lagi si Soeb atau siapa, gitu ya. Ini gimana ceritanya? Karena kita tahu abjadun, ya, dari Ibrani, ya, dan Arab itu memang bergeser. Ada 3 huruf yang sama. Kita alif, mereka alef, kita ba, mereka bet, terus berikutnya bergeser dia, nggak sama lagi. Apakah karena pergeseran huruf-huruf ini sehingga kita kesulitan mencari benang merah bagaimana YHWH menjadi alif lam lam H? Ini kerja bareng kita bersama. Kalau kita mencintai ilmu, ini kan cara berpikirnya keilmuan gitu loh, bukan menang-menangan. Untuk apa juga menang kalau nggak dapat koin? Oke, berikutnya sepertinya kang tukang daging begitu mengamini apa yang dikatakan Karen Armstrong dan beberapa literasi buku yang dibacakan tadi, bahwa YHWH itu adalah dewa gunung api, begitu ya. Pertanyaannya, jenengan pernah nggak kau konfirmasi langsung kepada orang Yahudi? Kan mereka yang punya hak untuk memberikan jawaban. Apakah benar YHWH itu dari dewa gunung api? Seperti kita, ya, kan kita kembalikan ke kita. Ada pemikir D.T. Nugroho atau siapa begitu, ya, bahwa alif lam lam ha itu tasrif dari al ilah, yaitu dewa Arab pagan, dewa bulan. Apakah kita mengamini itu? Otoritasnya kan ada kita. Tentunya kita yang sudah Islam ini, ya tentunya menolak itulah. Sama dengan tadi, kalau YHWH itu dewa api, gunung api, apakah Anda juga menerima bahwa alif lam lam ha itu adalah dewa bulan, dewa pagan? Kan itu jadi masalah. Artinya apa? Literasi itu juga harus kita saring. Ya. Oke. Berikutnya, memang kalau kita merujuk kepada literasi internal bukan eksternal, ya, ada sedikit dalam kutip masalah, ya. Karena Al-Quran ini dalam kondisi yang terjaga. Sementara apakah Torah itu terjaga, itu memang menjadi tanda tanya. Itu kesulitan tersendiri, ya. Kalau aku, ya, seandainya bisa mempertemukan yang original, kita adu dengan yang original, mencari titik temunya itu lebih gampang. Itu loh. Masalahnya masalah di literasi memang, gitu. Sementara Al-Quran ini dalam kondisi yang terjaga, dan tanpa mengurangi rasa hormatku kepada teman-teman Yahudi. Sebetulnya ini polemiknya kan antara Yahudi dan Islam, bukan Kristen, ya. Tapi aku juga harus memberi ruang. Tadi yang Kristen juga aku persilakan naik selama dia dalam kesopanan, dan alhamdulillah tadi sedikit kacau tapi akhirnya aku suruh sopan, dia mau sopan, ya terima kasih, gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya ketika jenengan mengutip bahwa YHWH-nya itu menyesal, YHWH tidak tahu matahari. Oke, aku juga mengkomparasi. Yesus itu sama dengan Isa atau tidak? Kalau Pak tukang gading mengatakan Yesus tidak sama dengan Isa, selesai. Aku nggak tanya lagi. Tapi kalau Yesus sama dengan Isa, padahal cerita tentang Yesus itu berbeda. Di kitab Injil dia disalib, di Al-Quran dia tidak disalib. Lalu apakah argumentasi itu bisa untuk menarik sebuah konklusi bahwa Yesus bukan Isa? Kan tidak bisa. Sama dengan itu, ketika YHWH itu menyesal, ketika YHWH itu
tidak tahu penciptaan tata surya, matahari belum diciptakan apa sudah ada siang dan apakah itu bisa menjadikan konklusi bahwa YHWH bukan alif lam laha? Kan ya tidak bisa juga, itu loh. Ya, cuman kan Kang Mas tukang daging nggak mau menjawab secara eksplisit bahwa Yesus itu sama dengan Isa, tapi tidak apa-apa, aku tidak akan memaksa di sini. Ya, semuanya aku beri ruang dan semuanya aku hormati. Ya, dan aku tadi juga kalau nggak dipaksa oleh Kang Yesus, aku nggak mau menyampaikan pendapatku karena posisiku sebagai moderator, aku ingin benar-benar adil memberikan ruang yang sama kepada kalian semuanya, baik yang mengatakan YHWH itu sama dengan alif lam lama ataupun YHWH itu sama-sama sosok yang sama dengan alif lam lam ha, tidak ada masalah begitu. Jadi nggak bisa kalau dikatakan terlalu dini, terus dikatakan yang logika falasi, enggak juga gitu ya. Itu untuk Kang Mas tukang daging, tanpa mengurangi rasa hormat saya, terima kasih sudah sampai di sini. Sekarang akan aku berikan kepada Kang Prof yang sudah lama menanti, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya tema ini sampai kiamat tema yang tidak membosankan. Terus dibahas. Apalagi kalau dengan tema ini ternyata koinnya bertaburan gitu kan. Jadi gini ya, kalau saya sih tadi kan masalah Allah, masalah YHWH ini bukan sekedar bahasa, ini bukan sekedar nama, ini bukan sekedar huruf ya. Lalu apa? Ya memang akhirnya kita nggak bisa lari, ini memang akidah. Dan YHWH nanti dulu ya, kita bahas Allahnya dulu. Siapa sih yang paling paham tentang Allah? Siapa lagi kalau bukan Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan? Mau yang sudah bergelar profesor, bergelarnya berderet sampai sepanjang berapa kilometer, tetap lebih ahli Rasulullah memahami Allah itu. Jadi Rasulullah yang paling paham tentang siapa Allah itu gitu kan. Karena Rasulullah itu mengajarkan kita bukan teori. Kalau profesor kan masih ngajarin teori doang. Yang diajarkan Rasulullah itu wahyu. Yang disampaikan Rasulullah itu wahyu. Jadi Rasulullah dan para nabi, para rasul itu yang paling paham. Makanya dia mengenalkan tentang Tuhan gitu kan, mengenalkan tentang Sang Maha Pencipta. Karena mereka yang paling paham walaupun mereka tidak digelari profesor gitu. Yang mereka ajarkan para rasul, para nabi itu wahyu. Yang jelas kelasnya jauh dibanding sekedar teori kayak gitu kan. Yaitu dia, kita itu akhirnya kesulitan terkait Sang Maha Pencipta dari ajaran para nabi terdahulu karena terputus jauh gitu kan. Tapi alhamdulillahnya umat muslim itu tidak terputus dengan Rasulullah SAW. Al-Qur'annya masih terjaga, as-sunnahnya masih nyampe ke kita gitu kan, sanadnya masih jelas gitu kan, dibanding umat-umat terdahulu. Yang akhirnya Gus Betik sendiri mengakui memang sulit akhirnya membandingkan satu referensi yang masih original dengan referensi yang sudah terdistorsi kayak gitu. Nah kalau sudah tahu terdistorsi, kenapa dibanding-bandingkan dengan referensi yang masih original? Di dalam referensi yang original itu tidak pernah satu kali pun Nabi Muhammad diberi wahyu untuk mengajarkan padanan Allah dipadankan dengan nama-nama atau sebutan atau apalah yang sudah diklaim pada pijakan kekafiran kayak gitu. Kalau saya sih gini ya, kalau saya pribadi tidak keberatan sih orang itu memuliakan Allah dengan sebutan apapun, mengagungkan Allah dengan sebutan apapun yang mereka suka, selama sebutan itu masih independen gitu. Selama masih independen silakan. Tapi kalau sebutan itu sudah menjadi klaim satu keyakinan yang Allah sendiri tegaskan itu keyakinan, kekafiran, kemusyrikan,
ya jangan coba-coba. Kalau saya begitu, nggak tahu kalau yang lain itu kan selera ya nanti ya. Yang mau ngotot aja ngambil ya monggo, saya juga nggak akan menghalang-halangi gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak akan memuliakan Allah dengan sebutan-sebutan yang sudah menjadi klaim pijakan kekafiran dan kemusyrikan kayak gitu. Kalau yang masih independen, yang belum jadi klaim satu keyakinan, boleh misalnya Tuhan, ya itu kan masih independen gitu kan. God masih independen kayak gitu. Rob gitu, itu masih independen itu. Atau kalau bahasa Israelnya seperti apa? Elohim, Elohim itu masih independen itu. Jadi Allah itu Elohim, saya masih setuju. Tapi kalau tadi sudah menjadi satu sebutan atau satu apa ya, satu hal yang sangat disakralkan oleh satu kaum sampai tidak boleh sembarangan menyebutnya. Akhirnya kita pahami sebagai tetragramaton, ya udah kasih aja buat mereka. Allah itu nggak pernah kok nyuruh kita untuk telusuri siapa Tuhan mereka dari kitab-kitab yang sudah, nggak pernah. Cuekin aja. Gak ada urusan gitu. Mau nanti akhirnya profesor itu meneliti segala, akhirnya menemukan satu teori, nggak akan kupakai. Karena itu sudah jadi klaim di pijakan akidah yang sesembahannya itu ya sudah di akidah kekafiran dan kemusyrikan kayak gitu. Allah disebut Gusti, nggak apa-apa. Selamat kita bisa pastikan penyebutan Gusti itu masih independen kayak gitu. Kalau kita serampangan bebas kok nyebut Allah, nanti rame lagi. Begitu sekarang aja nih orang Kristen ya, orang Kristen nih LAI-nya pakai nama Allah, rame kan? Kenapa? Karena kita punya keyakinan Allah itu sudah klaim Islam, akidah Islam itu, bukan akidah Kristen. Rame kan akhirnya. Sama, begitupun nanti kalau kita coba-coba, kalau bebas tanpa batas, kita klaim juga boleh nyebut Allah dengan Yesus kayak gitu kan. Ya bukan sekedar akidah yang rusak, ya rame juga gitu. Loh, Yesus itu kan sang maha pencipta, Allah juga sang maha pencipta, berarti Yesus sama dengan Allah. Repot kalau kayak gitu. Karena semua keyakinan, ketika dia meyakini satu entitas yang dia yakini sebagai yang super power ya, yang apa ya, yang beyond lah kayak gitu kan, ya itu pasti akan disematkan juga yang mereka yakini itu sebagai sang maha pencipta, yang maha besar, yang maha, klaim-klaim itu wajar gitu. Dan untuk apa kita repot-repot kalau kita sudah punya Allah itu menyediakan Asmaul Husna yang ada gitu kan. Masih ngorek-ngorek, ini tetragramaton apa ya? Ini sama loh dengan Allah. Buat apa? Manfaatnya nggak ada. Gitu. Yang saya tahu akhirnya Rasulullah mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu akidahmu, bagimu sesembahanmu, bagimu semua keyakinanmu, dan bagiku akidahku, bagiku sesembahanku, bagiku semua akidahku. Dah clear. Jadi lakum dinukum waliyadin itu hal yang sangat luas dan tegas untuk kita bisa melihat posisi pijakan akidahnya ada di mana gitu. Akidah sesembahannya ada di mana gitu. Oh ini ajaran para nabi terdahulu nih tetragramaton. Lah buktinya kelabakan kok. Cari sumber referensi yang sejaman saja kita nggak nemu-nemu. Tapi Al-Quran akhirnya datang menegaskan walang tardo angkel Yahudu wa Nasoro. Kan? Hati-hati dengan milah-milah mereka Yahudi dan Nasrani. Apa iya tetragramaton ini tidak bermuatan milah? Oke, terima kasih, waktunya sudah cukup. Oke, aku mau tanya dulu sama Bro. Jangan di mute, Bro. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mas ya, sebentar. Aku mau tanya sama Bro. Masalah kitab yang didistorsi tadi. Kalau Nabi Ibrahim itu sunat dinyatakan itu oleh kitab Kejadian pasal 17
ya, satu perikop penuh ya. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham itu ada di Kejadian 17 ya. Menukiknya itu di 17:10 ya, tapi itu kalau kita baca satu perikop nanti sampai dengan ayat yang ke-26. Intinya Bapak Ibrahim, kalau kita nyebut, kalau saudara yang kita sebut Abraham sunat, itu dinyatakan disunat. Itu kamu tolak nggak? Tidak tolak, tidak terima juga. Dari kitab lain kan, saya tidak tolak, tidak terima juga. Kenapa? Ya karena perintahnya gitu, jangan percaya, jangan dustakan. Ya saya pun tidak saya terima, tidak saya tolak juga. Karena hadisnya bilang begitu, jangan percaya, jangan dustakan. Loh, lah iya. Cuekin aja artinya Gus. Oke, berarti Artinya cuekin aja. oke, berarti kan ada proses seleksi kan? Tidak semuanya lalu ditolak kan? Enggak. Tidak semuanya lalu diterima. Kalau ketegasannya cuekin aja, seleksi pun enggak perlu diseleksi juga. Loh, kan kamu berbicara pada apakah sesuatu informasi dari satu kitab yang sudah didistorsi tadi? Kan aku sudah bilang tadi, memang kita punya kesulitan tersendiri ketika memposisikan Al-Quran ya, yang benar-benar terjaga. Dan aku tanpa mengurangi rasa hormatku kepada saudara tuaku Yahudi dengan Torah yang sudah demikian itulah. Terus kamu kan mengatakan Gini Gus. sebentar, kamu kan bilang sudah tahu distorsi kok dikutip gitu. Maka aku mengajak kamu berpikir ya, kita nggak usah ke hadis dulu lah ya, karena sudah sama-sama tahu lah hadis kan membilangkan jangan diterima semua, jangan ditolak semua. Tapi kita main di ranah dalil akli dulu lah, dalil pemikiran. Ya, apakah kamu tolak pernyataan dari kitab yang sudah distorsi ini bahwa kanjeng Nabi Ibrahim itu sunat? Coba tolong. Kanjeng Nabi Ibrahim yang ya saya sepakat, kanjeng Nabi Ibrahim sunat. Udah, oke, terima kasih. Artinya ketika dia secara sebutan distorsi itu bukan berarti semuanya benar, juga bukan berarti semuanya salah. Baru aku sekarang kembali masuk ke dalil nakli setelah dalil akli tadi, ya. Dan kamu sudah bilang bahwa kanjeng Nabi Ibrahim itu sunat. Artinya ada proses seleksi. Nggak bisa semuanya kita tolak, nggak bisa semuanya juga kita terima. Harus kita cari seleksinya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya. Oh gitu. Gini. Selanjutnya. Gini Gus. Ya apalagi? Oke. Selanjutnya kita tidak berbicara apa manfaatnya, kita tidak berbicara lakum dinukum aliadin, kita tidak sampai ke sana. Ini kan diskusi orang-orang yang suka berpikir, yang gemar akan ilmu gitu. Kalau suka ya didiskusikan, kalau nggak suka ya tinggalkan. Bukan apa manfaatnya, nggak ke sana gitu loh. Ini diskusi orang-orang yang suka akan ilmu. Seperti aku bilang, aku pernah diskusi ya sama saudaraku, semoga Allah merahmati hidup panjangnya ya, karena sudah berpulang. Aku mengatakan walaupun hadis itu sahih karena itu disampaikan kepada oleh Muslim, tapi hadis itu aku tolak karena itu melanggar logikaku. Ketika kanjeng Nabi itu naik turun menerima perintah sholat dari 50 menjadi 5 dan yang memberi advice atau advisernya kanjeng Nabi Musa. Walaupun itu Muslim, dan kalau Muslim itu sudah diterima oleh semua mayoritas Islam selama itu aku tolak. Karena aku nggak berpikir begitu, karena nabiku mesti samina wa ta'na. Kalau memang 50, ya 50, nggak langsung tawar-menawar seperti beli ikan asin. Apa kata jawab saudaraku yang sudah berpulang itu? Jawabnya, itu nggak menarik, nggak usah diskusi, itu sudah berlalu. Ya nggak apa-apa sih, bagi dia seperti itu nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang suka mencari sebuah informasi detailnya seperti apa, itu menjadi sesuatu yang menarik. Ya, begitu juga tentang alif lam lama itu sama dengan YHWH. Kalau memang tidak tertarik, ya sudah nggak usah masuk ke diskusi itu. Gitu. Ini hanya khusus supaya orang-orang yang suka. Kalau nggak suka ya ngapain juga masuk, kan begitu ya. Dan juga ya, diskusi ini akan menjadi terus akan bergulir karena literasinya itu tidak dalam satu tatanan yang selevel gitu loh. Ya, tapi walaupun dia sudah terdistorsi, bukan semuanya kita tolak
gitu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Prof Asumsi. Sekarang mana yang lebih dulu tadi, Mas? Gak boleh nanggapi Gus. Neplos atau Tanggapi dikit ya. Jadi kalau nggak tertarik ngapain diskusi? Kalau bahasa cuma YHWH aja saya nggak akan naik, nggak akan ikut diskusi. Karena ada Allah di sana yang ikut disertakan, saya naik. Saya tertariknya dengan Allahnya, bukan dengan YHWH-nya. Gitu. Jadi kalau diskusi soal YHWH aja nggak kaitkan dengan Allah, saya nggak akan naik. Nggak tertarik saya juga, gitu kan. Begitu Gus, makasih. Oke, saya jawab ya. Sama seperti ada kolomnya saudara Kristen kita, cuma kan aku nggak perlu nanggapi karena menurutku itu nggak begitu apalah ya, nggak begitu men-trigger adrenalinku ya untuk bisa berpikir gitu, nggak menarik. Dia bilang begini, komalnya itu dikasih tajuk Islam nggak punya Tuhan gitu. Karena apa? Dia potong tidak ada Tuhan. Nah kan itu karena tidak ada Tuhan katanya. Padahal kalimat itu nggak boleh dipotong, tiada Tuhan selain Allah, seharusnya kan begitu. Tapi sama mereka potong. Sama dengan aku sudah menjawabnya, ya di channel YouTubeku Subandite Sukoco, lihat di sana kata mereka Tuhan itu penipu, ya Tuhan itu Allah itu menipu gitu loh, ya karena menggunakan apa tuh ya, sebuah diksi. Kalau lisanul arabiyonnya itu tipu daya ya, tipu daya itu bisa dari makar Al-Quran loh ya, bukan makar pemerintahan. Kalau makar dalam tata kelola negara itu kan melawan pemerintahan yang sah, bukan itu. Makar Al-Quran itu adalah siasah atau diterjemahkan menjadi tipu daya. Dia bilang Allah itu penipu gitu. Jadi dia potong. Sama seperti ini diskusi kita, apakah alif lam lam ha sama dengan YHWH atau sama dengan YHWH alif lam lam ha. Sama Pro dipotong Allahnya saja, ya nggak fair dong kok. Nggak begitu kerangka berpikirnya, jangan dipotong. Kerangka berpikir kita, apakah YHWH itu sama dengan alif lam lam ha, atau kalau aku balik, apakah alif lam lam ha itu sama dengan YHWH, terus kamu potong. Kalau YHWH-nya enggak, Allahnya saja, maka saya mau tertarik. Enggak begitu kerangka berpikirnya. Jadi ada sesuatu yang disikapi secara salah karena dipotong itu tadi. Sama dengan orang Kristen itu, dia bilang orang Islam nggak punya Tuhan karena apa? Nah itu tiada Tuhan, dia nggak lanjutkan selain Allah. Artinya umat Islam punya Tuhan dan Tuhannya itu ya Allah, itu kan begitu seharusnya. Sama dengan tipu daya, dipotong, dayanya nggak diambil, tipunya Allah jadi tukang tipu. Kan jadi berabe kalau kerangka berpikir begini. Gitu loh ya. Jadi diskusi kita bukan Allah, tapi alif lam lam ha yang itu Allah, sama dengan nggak dengan YHWH. Jangan dipotong Allahnya saja. Gitu. Itu penjelasan dari aku. Oke, siapa yang kedua, siapa ini ya selanjutnya? Aku nggak hafal ini. Saya. Oke. Gus. Neplos. Neplos atau murtad, Bang? Oke. Sebelumnya aku kasih tahu ya, diskusi di sini harus sopan. Kalau nggak kepalamu tak injek nanti. Siapa saja harus sopan, nggak boleh menyerang pribadi. Tadi Kristen alhamdulillah sudah aku kasih tahu, karena dia bilang Tristan anjing, aku nggak boleh begitu. Ya, semua harus dihormati. Dan akhirnya dia santun dan turun dengan baik ya. Aku ini nggak ngurus agamamu Islam, Kristen apa, kalau diskusi di komandan diskusi harus santun. Serang pemikirannya, hormati pribadinya. Ya. Dan nanti ini aku jam 11-an ada acara yang nggak bisa aku tinggalkan. Silahkan kalian diskusi tapi dengan baik ya. Silahkan. Tapi kalau mau dirungkat ya nggak apa-apa, tak rungkatnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak apa-apa kami terus diskusi, silahkan saja. Ini untuk kita semua untuk belajar bersama dengan pendekatan akademis dan saling hormat. Oke? Kasih moderator Gus. Biar nanti Gusnya Ini pergi, Gus. ada moderator Gus. Gus Metik masih di sini tapi ya. Ini masih, insya Allah nanti kalau aku sudah meninggalkan, aku kasih tahu dan siapa yang mau jadi Dikabari moderator. juga ya. Siapa yang mau jadi moderator? Ya. Mas Yesus bisa jadi moderator? Atau bantu Kang Daging? Saya aja nggak apa-apa Gus. Silakan. Neplos. Silakan.
Yang saya tadi yang mana itu? Enggak. Yang bilang saya? Oh, saya muridnya Syefanan saya. Saya murid ke-13. Saya yang netral dikasih neplos. Saya murid Syefanan, saya aja. Mas Neplos, oke. Enggak, Gus. Nanti yang menggantikan saya sebagai moderator Mas Neplos ya. Nanti kalau aku sudah berangkat nanti aku kasih tahu. Jadi bagaimana sebuah komal ini membawa rahmat bagi kita semua. Mau setuju atau tidak itu pilihan masing-masing dan kita saling hormat. Sekali lagi aku ingatkan, serang argumentasinya, hormati pribadinya. Kang Hamid Murtad, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Ya. Saya udah boleh serang dulu. Serang Bang Fanan ya nih, Gus. Tolong ini baru dimulai saja, kita kasih kesempatan dulu yang dikasih kesempatan. Silakan Syefanan. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Salam buat yang Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang harus dibahas satu-satu dulu ya. Saya tanggepin satu-satu lah semampu saya nanti, sebisanya. Jadi gini, kita sebenarnya punya keyakinan yang sama, yaitu dalil ada dua kan. Mayoritas menyamakan loh Bib ini bis. Mayoritas menyamakan, yang membedakan minoritas. Jadi gini, kita di Islam budaya kita yang kita sama-sama sepakat bahwa dalil itu ada dua, yaitu dalil yang akli dan dalil yang nakli. Itu dulu pertama yang mau saya bahas. Dalil aklinya dulu, bahwa segala sesuatu yang dinamakan itu pasti menurut konsensus bahasa yang diyakini di daerah setempat. Saya ulangi lagi, namanya penamaan pasti mengikuti bahasa yang disepakati setempat. Saya kasih contoh, jika di KBBI daun definisinya adalah Sang Maha Pencipta, maka kita akan mengatakan daun adalah Sang Maha Pencipta. Ini jika secara dalil aklinya ya. Karena di KBBI adalah Sang Maha Pencipta disebutnya Tuhan, Tuhan, maka kita mengatakan Sang Maha Pencipta adalah Tuhan. Karena itu bahasa yang kita sepakati. Itu yang pertama. Jadi bahasa itu adalah mengikuti konsensus setempat. Dan itu hal yang baru. Karena kita kalau kaitkan dengan Allah, dia sebelum bahasa itu ada. Makanya dia mengikuti lisan qaumihim. Itu ada juga dalil naklinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahpahaman menurut saya adanya hierarki antara kata Allah dan kata Ar-Rahman misal. Dianggap adanya hierarki, Allah yang atas, Ar-Rahman yang bawah. Itu menurut saya kesalahan, karena antara Allah dan Ar-Rahman itu sama-sama bahasa. Tidak ada yang mana lebih utama dan tidak utama. Karena bahasa itu adalah kesepakatan. Itu nggak bisa dipungkiri. Contoh, di Al-Quran Sayyidah Maryam mengatakan A'udzu birrahman, aku berlindung kepada yang Maha Pengasih. Kita semua tahu bahwa Sayyidah Maryam bukan menggunakan bahasa Arab, tapi di situ dikatakan Ar-Rahman. Dan itu bukan masalah, karena Ar-Rahman adalah lisan qaumihimnya di zaman Nabi Muhammad, bukan di lisan qaumihimnya di zamannya Maryam. Seperti itu. Yang kedua, ini Bang tukang daging tadi ya yang mau saya tanggapin. Dikatakan bahwa kenapa Zakaria itu bukan Zakariel. Karena kalau Ismail itu pakainya El, bukan ya, bukan Ismail. Saya balikkan lagi, kenapa Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu Yahya semua juga, bukan LL semua. Karena apa? Lisan qaumihimnya di zaman itu seperti itu, dan itu tercatat di Al-Quran. Namanya Zakaria, Maria, Yehoshua misalnya, atau
Yahya juga. Kemudian Bang Prof tadi saya mau tanggapin dikit. Dikatakan saya tidak akan menyembah Tuhan yang sudah menjadi atau pernah dimusyrikan. Padahal di Al-Quran sendiri cerita bahwa Allah itu dianggap punya walad. Ittakhidhu rahmana walada, ittakhidullahu walada. Di situ yang diberi anak atau yang dilabelkan punya anak itu Allah sebelum Nabi Muhammad ada. Maknanya Nabi Muhammad menganggap yang dianggap punya anak oleh Quraisy itu punya saya, bukan yang lain. Bukan Nabi Muhammad mengambil Tuhannya Quraisy. Yang dikatakan punya anak itu Allah oleh orang Quraisy. Tapi tetap diambil Allah itu dengan Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad mengambil Tuhannya orang Quraisy, karena ini soal penamaan. Soal penamaan itu tergantung konsensus lisan kaumihim. Tidak ada perbedaan antara Allah dan Ar-Rahman. Tidak ada perbedaan antara pisang dan banana. Tidak ada perbedaan antara biru di Madura dan hijau di kita, bahasa Indonesia. Tidak ada perbedaan karena itu soal penamaan. Kemudian yang tadi dikatakan bahwa satu-satunya yang ahli Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Yang patut menjelaskan Allah adalah Nabi Muhammad. Kita bisa setuju itu. Tetapi setelah berjalannya waktu, siapa yang paling ahli menentukan ini perkataan Nabi Muhammad dan ini bukan? Siapa yang paling ahli mengatakan ini perkataan Nabi Muhammad dan ini bukan perkataan Nabi Muhammad? Itu yang paling ahli siapa? Karena nyatanya juga berselisih semua di daerah situ. Itu dulu aja, Bang Nefos. Ya, saya tanggapin ya. Atau ada yang mau Wiro atau Armi. Siap Anan. Ya, siapa yang mau menanggapi? Bang Tukang Daging, silakan Bang Tukang Daging. Sorry 30 detik. Oke, silakan siapa Anan, silakan. Di sini di sebagian ulama bahasa meyakini bahwa Allah itu dari perkataan al-ilah, dari al-ilah, sang ilah atau ilah yang diberi alif lam menjadi Allah karena sering diucapkan. Ini Imam Tobarsi. Seperti halnya Imam Sibaweh mengatakan seperti itu juga, bahwa Allah ini ada asal usulnya, bukan langsung dikenal di bahasa Arab. Itu dulu, Bang. Thank you, Chef Anan. Silakan Bang Tukang Daging. Oke, makasih. Jadi Bepanan ya, untuk memahami makna suatu kata itu sebenarnya nggak hanya satu pendekatan yang bisa kita pakai gitu. Kalau yang Bepanan sebutin itu tadi pendekatannya secara linguistik disebut secara sinkronis gitu ya. Nah, dua pendekatan linguistik itu untuk kita bisa dapat memaknai makna kata itu ya. Pertama secara sinkronis, kedua secara diakronis. Secara sinkronis itu maksudnya adalah kita memaknai makna kata itu berdasarkan waktu, tempat, atau peradaban tertentu. Kalau di Indonesia nih, ya kata daun itu ya kita maknai sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang pada saat ini, di tempat ini, begitu. Kalau di tempat lain atau waktu yang berbeda ya bisa jadi dia berbeda makna. Misal contoh kasus ya, kata percuma. Itu sama-sama bahasa Indonesia. Cuman dulu percuma itu maksudnya adalah nggak perlu bayar. Kalau sekarang percuma itu maknanya sia-sia. Dan yang nggak perlu bayar itu sekarang ini sering yang dipakai itu adalah kata gratis gitu. Nah jadi itu secara sinkronis. Yang kedua secara diakronis gitu. Beda waktu ya beda tempat dia bisa berubah. Ada yang berubah bunyinya
atau penulisannya, tapi nggak berubah maknanya begitu. Misalnya saudara, 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 itu berubah-ubah, beda-beda itu pengucapannya, penulisannya, tetapi nggak berubah maknanya. Nah, itu terinfleksi namanya. Kemudian berubah bunyinya, berubah maknanya. Ya seperti kasus gudang, gedung, gedang, gadang gitu. Ya. Jadi ada dua pendekatan nih Bipanan ya. Nah, tadi juga kalau kita konteksnya poinnya ini berbicara tentang nama Tuhan ya. Jelas di sana sekaligus untuk menjawab Gus Betik juga ya. Tidak ada kaidah bahasanya, benang merahnya untuk mentransliterasikan tetragrammaton itu kepada alif lam lam ha. Justru saya mengajak tadi untuk mengidentifikasi secara linguistik bahasa itu sesuai dengan data-data yang saya kasih ya ke arah pagan cocoknya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan Zakaria ya itu bahasa Arab bukan bahasa Ibrani gitu. Nah kasus Zakaria ini bisa bermacam-macam ini spekulasinya gitu. Ya, kasus Yesus. Nah itu juga banyak tuh infleksinya. Izin Bang tukang daging 3 menit lagi ya. Bang tukang daging ya. Silakan lanjut. Jesus, Jesse, apalagi itu, Yesua gitu. Nah ada dialek Yesua itu, apakah dia bermakna kepada Yetofafe? Jelas itu hanya sekedar dialek saja gitu. Seperti misalnya Indonesia, Rusia, atau Asia atau apalagi itu. Ada iya dia belakang kata itu. Kroasia gitu. Itu nggak ada hubungannya dengan Yetofafe gitu. Walaupun dia ada dimirip-miripkan gitu. Jadi ada spekulasi di sana. Kalau Nabi Ibrahim jelas tidak bisa dimaknai dia bukan nama Tuhan, karena kalau dia bukan dimaknai nama Tuhan Ismael itu, ya maka dia nggak bisa dibedakan Tuhannya Nabi Ibrahim itu dengan berhala-berhala yang juga dituhankan pada zaman itu. Ya simpelnya pada Indonesia hari inilah. Kata Allah itu kalau nggak kita maknai nama Tuhan, maka kata Allah itu nggak bisa dibedakan dengan Tuhan-Tuhannya orang Kristen gitu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu ya kan. Bisa juga kalau kita memaknai sama dengan pemahaman Kristen menjadi generic name atau gelar jabatan itu, ya boleh dipakai. Allah Brahma, Allah Siwa, Allah Wisnu, Allah Sunggokong, Allah Supatkai, Allah Sapi, Allah Tikus gitu. Jadi tidak bisa kata El itu pada zaman Nabi Ibrahim tidak dimaknai sebagai nama Tuhan begitu. Nah, Nabi Ibrahim ini juga lebih dulu dibandingkan Nabi Zakaria begitu. Jadi jelas dia adalah bapak para nabi gitu. Harusnya dia menjadi acuan lah utama begitu. Ya, itu aja dulu Beb. Siap, silakan ada yang mau menanggapi, tapi izin Ani mau menanggapin ya dikit aja ya. Bang tukang daging, bagi saya itu L itu bukanlah nama ilahi melainkan spirit ilahi, beda dengan Yah begitu. Jadi ada nama yang ditempelkan nama ilahi, ada nama yang ditempelkan spirit ilahi. Spirit ilahi atau nuansa ilahi atau nilai ilahi berbeda dengan nama yang ditempelkan dengan nama ilahi. Kalau Yah itu adalah nama yang ditempelkan dengan nama ilahi, beda dengan L. L itu adalah nama yang ditempelkan dengan spirit ilahi. Kenapa? Karena L itu ada bentuk jamaknya dan singularnya gitu. Contohnya Elohim, Eloah kan gitu. Tapi kalau untuk Yah nggak ada. Untuk Yah nggak ada kan gitu. Dia proper name tetap kan. Oke, silakan yang lain ada yang mau menanggapi, Bang tukang daging atau Syefanan? Gimana? Silakan. Bang Indra pengen minta dinaikin. Mau tanya tadi bahwa Bipanan ini kan nyinggung
ada pernyataan Allah punya anak ya. Itu Allah punya anak itu Allah yang menyatakan atau itu tuduhan orang kafir Allah punya anak itu? Belum Nabi Muhammad Allahnya itu dibilang punya anak. Ya siapa yang bilang Allah atau Allah sendiri yang bilang atau orang kafir yang nuduh? Quraisy. Ya udah kalau kita Quraisy yang nuduh kan Allah nggak pernah menyatakan dirinya punya anak kan? Iya, maknanya sebelum Nabi Muhammad Allah itu punya anak di kalangan situ. Tapi bukan Allahnya lain gitu loh. Iya, yang penting kan bukan dari Allahnya yang menyatakan Allah itu punya anak, yang penting kan itu. Ya kalau Bang Neplos sedikit tadi, Elohim itu sufiknya yang jamak, bukan Elohnya. Itu im ya, sufik im. Nah itu kenapa dia dikaitkan ada misalnya dewa pagan, dewa bulan? Tapi Ya, kan karena bukan itu proper masih name. terkait Eloah itu itu. kan status Betul, fonetiknya kan dia bukan proper name, melainkan generic name, bahkan identik dengan vernacular name kan. Common name. Nah masalahnya begini, Bang Tukang Daging dan yang lain ya, saya mau melihat bahwa argumentasi untuk menolak Yahweh adalah Allah itu masih prematur sekali. Kenapa masih prematur? Karena begini, satu-satunya alat yang bisa digunakan yaitu data sekunder, bahwa manuskrip terdahulu tidak ada menuliskan kata Allah. Kan gitu, tidak ada menuliskan kata Allah. Maka apakah kita berani menyimpulkan bahwa Nabi Musa tidak pernah mengenal Allah, Ibrahim tidak pernah mengenal Allah, Isa tidak pernah mengenal Allah, karena kita tahu bahwa mereka memiliki bahasa yang berbeda walaupun rumpun Semitik. Tapi tidak ada pertinggal di sana. Kan gitu. Nah, Yod He Vav He ini atau Yod Fah ini kan ada catatannya, masalahnya kan pertinggal mereka ada gitu. Nah sedangkan Allah di dalam Quran itu berkatakan begini, sesungguhnya Al-Quran ini kami turunkan dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Nah pertanyaannya, ada nggak yang bukan bahasa Arab? Berarti Allah juga bahasa Arab, karena Allah ada di Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Nah itu kan konsekuensi logisnya. Berarti pada saat kami turunkan Quran dengan bahasa Ibrani, bunyinya apa? Ya Yod He Vav He, bisa jadi kan Ya. Yod He Vav He, bisa jadi. Gini loh, jadi ketika menegaskan tadi terlalu prematur menolak Allah itu bukan YHWH, itu sama dengan menegaskan terlalu prematur pula menyamakan Allah adalah YHWH. Penegasannya seperti itu juga. Iya memang antitesisnya sama-sama Gini. prematur. Kaidah bahasanya ya, dimanapun ya, nama itu nggak berubah. Berbeda waktu maupun berbeda tempat. Yang berubah itu hanyalah dialeknya gitu. Misalnya Nabi itu kan Ibrahim, terkait bahasa, Abraham, Bang Tukang. Musa, Nama Moses itu- gitu. Itu Bang nama Tukang nggak Daging. berubah gitu. Bang Tukang Dan Daging. nama Tuhan kok berubah gitu loh. Bang Tukang Daging, nama itu kan tergantung bahasa. Dia kan awalnya mengikuti bahasa dulu. Bukan, nama itu kayak misal bunga di sini di Inggris nggak jadi flower dia, Bib. Tetap bunga namanya. Iya, maksud gini loh Bang. Misalnya Ibrahim itu bisa diartikan enggak di dalam bahasa Arab? Kalau Muhammad artinya bisa terpuji karena emang nama Arab. Itu loh. Poinnya nama itu yang nggak berubah gitu loh. Bukan maknanya yang di Loh, misalnya nama bunga. itu awalnya sebutan Bang, jelas. Gini. Pasti gitu loh. Bunga itu kan ya ini ya objek ya atau tumbuh-tumbuhan ya apa namanya itu ya. Pokoknya objeknya kita kenali lah. Nah objek yang sama dikenali di Inggris itu flower gitu maknanya. Kingdomnya plantae. Gitu. Yang Jadi nggak mewajibkan diubah nama itu harus bunga punya itu. arti siapa sih? Yang mewajibkan nama itu harus ada artinya siapa? Manusia. Asli, Bang Rob. Karena nama itu pasti terkait bahasa. Oh, Karena berarti ada suara. saya pengen tahu Nama artinya itu ada artinya, artinya tapi hud dia gitu beda kan. tempat, beda waktu nggak diganti namanya gitu loh, sesuai dengan artinya. Gue seperti ini Bang Jadi Indra. saya definisikan singkat ya, nama itu adalah satu label yang digagas untuk membuat satu kategorisasi. Jadi itu nama itu adalah satu label yang digagas untuk membuat satu kategorisasi. Kayak gitu. Jadi kita tahu dulu kan apa namanya silogisnya kan kita bangun dulu kan biar rapi. Nah, silakan dikuliti lah. Setelah itu. Silakan siapa yang mau bicara selanjutnya? Bang Armi, Bang Wiro. Sebentar. Silakan. Karena saya harus
meninggalkan tempat karena ada tugas yang harus saya selesaikan. Di sini ada 4 permintaan, nggak bisa saya naikkan semua. Ada Indra Moses, Kang Opik, Win-Win 33, Bincang Ilmiah. Yang mana yang kita naikkan? Aku minta persetujuan. Ya udah, saya turun biar gantian. Bang Indra aja. Bang Indra aja. Turunkan aja dulu. Saya kan sudah lama di sini. Saya turun aja dulu, Gus. Iya, silakan turun. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Gus Betek berubah menjadi Pilatus. Yang mana yang harus aku naikkan? Indra Mose atau yang lain begitu? Yesus Barabas atau Yesus Kristus gitu ya. Iya kan? Wah, ini jadi Pilatus hari ini Gus Betek ini. Tapi Bang Indra udah naik ya? Oh iya. Sebentar, aku naikkan semua kalau Siapa? masih ada tempat. Ya. Ternyata sudah penuh untuk masih yang satunya, aku nggak tahu namanya, mohon maaf, nggak bisa aku naikkan. Oke, semuanya silakan diskusi secara santun, secara baik. Serang pribadinya, serang argumentasinya. Silakan dikawal ya. Aku mohon izin dulu kira-kira 1 jam lah. Oke, terima kasih. Monggo silakan dilanjut saudaraku. Siap Gus, insyaallah. Ya. Gimana Bang Neplos? Siapa ini giliran siapa? Silakan yang lebih dulu tadi mengantri siapa antara Bang Wiro kalau begitu. Pak Wiro, Bang Wiro dulu Baik, silakan. saya sebentar aja kalau gitu kawan-kawan. Jadi intinya apakah Allah dan Yahweh itu sama gitu ya? Ini sebenarnya bahasan yang sudah lama dan ya banyak yang nyatakan sama, banyak juga yang bilang tidak gitu. Mungkin tapi yang menyatakan sama di sini saya melihat alasannya itu bukan dalam konteks beribadah gitu ya. Cuma dalam konteks terbatas, dalam hal mungkin ya kaitannya dengan diskusi gitu ya. Dikatakan begitu. Jadi ya tipis-tipis juga lah. Nggak sampai ke akidah gitu. Jadi masalah akidah ini mungkin Bang Mose ini yang jagonya untuk menjelaskan lebih lanjut. Kalau saya mungkin masih fakir ilmunya di situ. Saya lebih pendekatan ke akidah gitu ya. Karena yang akan mempertanggungjawabkan akidah itu ya kita sendiri nanti tanpa ada pembela. Saya suka berandai-andai, ini mungkin apa ya, minus dari pemikiran saya juga, saya harus akuin. Saya kadang kalau masalah akidah ini terlalu egois gitu berpikirnya. Karena saya berpikirnya selalu saya didudukkan di kursi tersangka di Yaumul Mizan, ya kan? Ditanya langsung sama Allah dan saya harus bisa menjawab terhadap apa yang saya yakini. Saya tidak tahu ya kalau yang lain tidak berpikiran begitu. Kalau saya selalu berpikirnya begitu. Bagaimana caranya saya selamat di Yaumul Mizan dengan pertanyaan walaupun mungkin saya dalam keadaan salah gitu. Salah mengaplikasikan karena saya hanya mengambil referensi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena itulah talinya agama ini kan cuma dua itu, bukan dari yang lain, bukan dari Torah dalam tanda kutip atau dari Injil dalam tanda kutip gitu. Apalagi dari buku-buku yang lain. Sehingga apabila itu tidak ada di Al-Quran dan Al-Hadis, ya misalkan pandangan saya salah pun karena keterbatasan referensi tadi, saya juga masih selamat. Contohnya, Wiro, saya ditanya ini kan, kau samakan nggak antara Allah dan YHWH? Ini dalam kondisi saya salah nih. Saya salah. Ternyata saya bilang, saya tidak menyamakan antara Allah dan YHWH. Jadi pandangan saya tidak sama antara YHWH dan Allah. Ya. Ternyata dalam situasi itu saya salah. Saya salah. Saya tidak menyamakan itu, ternyata saya salah. Dan saya diadili gara-gara itu. Saya ditanya nih, kenapa enggak kau samakan? Kenapa kau bedakan, Wiro? Kan gitu. Saya jawabnya begini, ya Allah, itu tidak ada keterangan di dalam Al-Quranmu dan di dalam hadis Rasulmu, ya Allah, yang menjadi Rasul saya. Kan? Nah, dengan kesalahan itu, insya Allah saya masih selamat gitu loh. Kenapa kau tidak pelajari dari buku yang lain misalkan di pertanyaan begitu kan? Saya bilang saya mau mempelajari Quran dan Al-Hadis saja mungkin seumur hidup saya masih kurang, ya Allah, ngapain saya pelajari dari referensi yang lain.
Dan saya berkesimpulan bahwa saat itu saya akan selamat walaupun dalam kondisi salah. Nah, kalau misalkan benar kan kita tidak usah bahas. Ternyata sikap saya membedakan antara Allah dan YHWH itu ternyata benar. Kita tidak perlu bahas kan. Kalau ternyata salah, saya masih bisa selamat. Itu loh, itu pendekatannya ya mungkin pendekatan egois ya, boleh dikatakan begitu. Ya, Silakan nanti mungkin kawan-kawan bisa ditangkap. Ya, itu aja sih mungkin dari saya, Bang. Terima kasih. Silakan Bang Indra mungkin. Boleh gua ngomong nggak? Ikut ngomong nggak? Bang Gini, Neklos mana Bang Neklos? intinya Nggak, dari kembalikan dulu. ngomong Bang, itu izin. adalah iman. Kembalikan dulu ke moderator, Bang, izin Bang. Ya, begini Biar kita diatur sama-sama sama moderator. dewasa ya, moderator nggak ada. Kita sama-sama Oh, moderator nggak ada. sesuai Teleponan ya. dia tadi, Bang Nep.